Zanzabela, sosok manusia yang sangat pandai dalam bersilat lidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Kali ini saya Sainai kembali lagi menemani pemirsa sekalian guna mengupdate perkembangan dari kasus Pratiwi Novianti alias Teh Novi dan Agus Salim. Dan dalam cuplikan video saya kali ini, saya ingin mempersembahkan kepada pemirsa sekalian terkait dengan pernyataan dari Zanzabela dalam mengomentari kisruh soal donasi dari Agus Salim, lalu tentang Teh Novi, dan juga sedikit dia membahas tentang Denny Sumargo dan Farhad Abbas. Kenapa tadi saya katakan bahwa Zanzabela ini adalah sosok manusia yang sangat pandai dalam bersilat lidah? Berikut adalah jawabannya, dan saya harap pemirsa sekalian bisa menyimak cuplikan video ini dari awal hingga akhir, agar kita bisa mengetahui siapa itu Tengku Zanzabela yang sesungguhnya. Inilah cuplikan video selengkapnya. Pada saat tes urin, saya bilang, saya nyeletuk memang, saya bilang kenapa nggak tes rambut sekalian, nanggung, saya bilang gitu. Kalau akhirnya dia melakukan tersebut ya bagus sebagai pembuktian. Kalau ada hasil, kayaknya hasilnya nggak secepat itu ya. Dan kalaupun hasilnya positif ya bagus berarti. Tapi kalau dari kakak sendiri, maksudnya ada ekspektasi nggak mungkin bakal diajak untuk tes, maksudnya diajak untuk Teh Novi tes bareng, tes rambutnya untuk tes narkoba gitu, sempet kayak oh tiba-tiba udah keluar aja nih gitu, apa gimana kak? Gimana mbak? Sorry. Sempet kayak kecewa nggak diajak sama Teh Novi, mungkin diajak untuk tes? Tes, kecewa atau tidak? Karena gini, tidak ada kepentingan siapapun untuk menyuruh saya mengetes narkoba. Bahkan BNN saya tag loh. Maksudnya gini, apa alasannya saya harus tes narkoba? Kalau mau dilihat lagi, orang-orang men-searching, saya saja pernah melaporkan seseorang karena pernah menuduh saya menggunakan narkoba. Mana mungkin kemudian seorang pemakai narkoba datang ke kantor polisi untuk melaporkan orang yang menuduhkan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ini pernah mengikuti kontestasi politik legislatif. Sudah pasti saya bebas narkoba. Gitu. Jadi tantangan-tantangan itu tidak akan pernah saya turuti kecuali saya terciduk pesta narkoba atau apapun itu ya, yang kemudian saya disurati oleh BNN dari penyidikan untuk melakukan itu ya boleh. Gitu. Oke. Nah, kabarnya Kak Zanza ditantang balik lah gitu sama Teh Novi untuk tes itu. Tadi sebenarnya udah dijawab sih, tapi kalau dia ngomong langsung mungkin atau hubungi Kak Zanza itu kira-kira bakal ngerespon gimana Kak? Tidak akan saya respon karena dia bukan orang yang berwenang untuk menyuruh-nyuruh saya begitu. Oke. Nah, ini tapi terserah kakak sih mungkin mau gimana kan, mau meresponnya gimana. Ini kan lagi kisruh kemarin Bang Den sudah tinggal rumah Bang. Tengku Zanzabela. Ini saya bertanya dengan menggunakan logika akal sehat saya. Apa kapasitas Anda menyuruh Teh Novi untuk tes rambut? Sekali lagi, apa kapasitas Anda menyuruh Pratiwi Novianti bahwa sebagai pembuktian dia pengguna narkoba atau tidak itu adalah dengan melakukan tes rambut? Kapasitas Anda itu apa? Jangan sampai Mbak, satu jari Anda tunjuk kepada Pratiwi Novianti, 4 jari kembali ke diri sendiri. Buktinya Anda ditantang balik, tetapi Anda malah balik bertanya. Ini poin pertama Mbak. Mari kita lanjutkan lagi. Saya nggak mengikuti yang lain-lain selain daripada Agusnya ya. Kalau terjadi kisruh-kisruh antara Densu dan Bang Farhad, saya nggak mengetahui itu. Yang saya lihat memang ada kata-kata kasar yang dilontarkan duluan ya.
ya wajar aja orang marah juga gitu. Kalau akhirnya sampai disamper-samperin, menurut saya juga kayak apa ya, kayak agak lebay sih menurut saya. Oke. Tapi kalau dari Bang Densu ini apa namanya, menurut Bang Densu karena beliau orang Makassar gitu ya, jadi ngerasa ketantang nih pride-nya gitu, kayak ya udah datengin aja, katanya lo mau ngajar gue nih Bang Farhad gitu. Sebenarnya tidak ada orang yang tidak punya harga diri, nggak cuma orang Makassar, mau orang Melayu sekalipun, kalau ditantang ya hajar saja. Jadi nggak usah bawa suku menurut saya, nggak usah bawa suku karena siapapun. Nah ketika dia pun orang Makassar ya, saya banyak teman-teman saya Makassar, saya kan asli Sumatera ya, saya dikatain orang terus saya bawa suku saya, itu juga nggak boleh gitu. Dan memangnya dia ngomong tae begitu pantas gitu. Orang lain yang kemudian bersuku apa tidak boleh marah gitu, hanya dia saja yang marah karena membawa suku tertentu gitu, nggak cocok menurut saya itu. Oke. Nah tapi ketika disamper kan Bang Farhad juga nggak meresponnya lebih jauh, cuman akhirnya ya udah ngobrol-ngobrol biasa aja. Tapi di wawancara berikutnya tuh Bang Farhad malah bilang kalau Bang Densu kenapa nggak minta maaf aja sama saya, kan Bang Densu yang ngatain saya segala macam. Tapi mungkin nggak diobrolin ya pada malam itu. Nah menurut kakak gimana jadinya? Iya kan datang bawa kamera, saya lihat ya, tapi saya tidak mendalami karena menurut saya nggak penting dan bukan urusan saya gitu. Bawa kamera, terus ngobrolnya juga menurut saya itu konten. Jadi saya menanggapi konten kan lucu juga gitu, lucu juga. Dan kalau Bang Farhad tidak merespon atau ngebalas ngehajar gitu ya, masa pengacara bego, masa dia melakukan pemukulan, ya udah jelas masuk penjara lah. Ya, mungkin yang tersakiti yang berhak mengatakan dia harus minta maaf. Iya sih. Oke. Oh ya, ini ada sahabatnya Bang Farhad yang misalnya sama lawyer juga, dia mau ngebela lah gitu, maksudnya pasang badan untuk Bang Farhad. Gimana menurut kamu, akhirnya ada sahabat yang mau pasang badan gitu buat Bang Farhad sampai ke arah sana gitu, menurut kamu gimana kabarnya? Boleh-boleh aja, namanya sahabat kan ya. Karena yang saya lihat juga si Densu itu datang kan seolah-olah pengen berantem gitu ya. Jadi kalau temennya pasang badan wajar buat saya. Malah kalau saya bilang di sini kesimpulannya siapa kesatrianya, tidak ada kesatria di sana. Karena itu bukan ring tinju. Bahkan ketika dia datang dengan konten, di mana logikanya orang memukul dia, itu nggak mungkin banget. Jadi itu sama-sama perbuatan yang tidak cerdas menurut saya. Sahabatnya Farhad ini katanya dia justru mau nge-fight balik si Densu gitu. Ya udah ayo kita hajar aja gitu loh. Menurut kakak gimana? Campur urusan itu. Oke. Nggak ikut ya. Nah ini kan Pak Agus katanya pengobatannya udah nggak bisa pakai BPJS nih Kak. Menurut kamu kira-kira ada pesan nggak buat Teknovi? Maksudnya kan pada akhirnya jadinya BPJS dia nggak bisa dipakai gitu. Menurut kamu gimana ke Pesannya buat Novi ya? Kalau tidak bisa menggunakan fasilitas-fasilitas tertentu di BPJS itu tidak hanya pada Agus. Saya bukan pengguna BPJS dan bukan peserta BPJS ya, tapi kalau yang saya lihat setelah uang dikembalikan kepada Novi, kemudian kan tidak ada tindakan pengobatan dari Novi, yang uang itu dikeluarkan dari sana untuk mengobati Agus kan tidak. Bahkan yang beredar itu adalah video Bang Farhad dan yang lain-lain itu kan membawa dia berobat menggunakan dana sumbangan dari teman-temannya, dari lawyer dia begitu. Begitu aja Mbak. Kalau untuk maksudnya jika Pak Agus tetap meminta gitu, yang dia merasa hak dia tidak akan memusingkan urusan 200-300 juta yang diberikan Agus untuk balas budi terhadap keluarganya. Biar bagaimanapun itu keluarganya, mending itu saya singkirkan dulu, karena itu nanti pasti ada solusi. Ada uang yang lebih banyak lagi yang bisa digunakan untuk pengobatan, begitu kan. Apalagi kalau misalnya si Agus memang masih ingin menggunakan BPJS, ya nggak apa-apa, silakan gunakan saja gitu semaksimal mungkin. Dan kalau saya menjadi penggalang donasi, apalagi uang itu berada di tangan saya, udah kisruh banget begini, saya nggak mau, saya serahin aja kepada yang berwenang, entah itu dinas sosial. Dan untuk ya dinas sosial, tolonglah, ini udah huru-hara banget. Di mana pemerintah saat ini? Kenapa ini dibiarkan? Pembiaran ini kasus sosial loh. Harusnya dinas sosial ini turun menjadi penengah di kasus ini. Tapi menurut kakak Agus tetap dianggap penyelewengan dana nggak sih? Kan menurut orang-orang kayak gitu ya, sedangkan dia menggunakan uang yang ada di rekening dia sendiri gitu. Menurut kakak gimana? Kalau menurut saya yang awam, saya bukan pakar hukum, tapi dari kacamata saya, Agus tidak melakukan kesalahan. Mungkin kekeliruan
untuk penggunaannya. Tapi kalau kesalahan tidak, karena uang itu pun saya pernah lihat di podcast siapa ya, memang diarahkan ke rekening Agus begitu, dan mereka tidak punya perjanjian untuk menarik kembali ke yayasan gitu. Galang donasi itu hati-hati loh, nggak boleh pakai rekening pribadi loh sebenarnya. Dan kalau masuk ke rekening pribadi ya sudah jadi miliknya. Oke. Kalau donatur yang protes itu menurut kakak berhak nggak? Apalagi sampai meminta uangnya kembali. Kalau Menurut kamu donatur gimana? silakan ambil uangnya kembali, cek mutasinya ke rekening mana, kembalikan. Tapi transparansi itu harus dilakukan oleh dinas sosial, libatkan dinas sosial di sana. Kalau donatur tidak ikhlas dan mau mengambil uangnya, silakan ambil. Tapi kalau saya sebagai orang ya, nggak ada bedanya donasi dengan sedekah. Sesuatu yang kita berikan secara sukarela tanpa paksaan itu namanya sedekah. Kalau saya udah ngasih aja. Terlepas orangnya setelahnya balas budi atau tidak dengan saya, atau orang itu harus berterima kasih dengan saya atau tidak, itu nggak urusan saya. Kalau orang itu harus berterima kasih dengan saya atau tidak, itu nggak urusan saya. Urusan saya dengan Tuhan. Kebaikan yang saya lakukan itu hanya hubungan saya dengan Tuhan. Urusan dengan dia, saya memenuhi apa yang dia butuhkan begitu. Oke. Kalau mungkin ada pesan ketabahan untuk Pak Agus dulu. Iya, saya berharap Mas Agus ini tidak terlalu depresi ya. Memang ya, jangankan orang yang seperti dia, orang kayak kita aja kadang kalau dibully netizen itu bisa depresi gitu. Mudah-mudahan kuat lah dengan kejadian ini, dan katanya persidangannya akan digelar ya. Saya sih lebih tertarik dengan pelaku yang menyiram dia air keras gitu. Jadi urusan donasi ini menurut saya udah cukup ya. Cukup butuh penengah yang bukan dari teman-teman rekan-rekannya, tetapi dari pemerintah gitu. Oke. Kalau untuk mungkin pesan untuk yang sedang bergulat, mungkin Bang Farhad sama Bang Densu, gimana menurut kakak? Kalau memang keras-keras sekali dengan dirinya, ya silakan di ring tinju berantemnya, jangan datang-datang ke rumah atau gimana ya. Kalau saya lihat orang baku hantam namanya, itu harusnya di ring, bukan di rumah begitu. Oke. Kalau pesan untuk Tenovi mungkin masih yang soal kisru tes narkoba, gimana kah? Pesannya kalau dia melakukan sesuatu untuk pembuktian kepada masyarakat, ya bagus dong. Karena kan dia petugas kemanusiaan, ya bagus. Kita pun dituntut kalau kita mau ngapa-ngapain menjadi petugas kemanusiaan, petugas politik, itu memang harus ada tesnya. Dan wajar aja menurut saya. Oh, wajar ya. Wajar. Dan itu bukan saya yang nyuruh kan? Yang nyuruh kan RD Law, bukan saya. Kalau dia yang tiba-tiba meminta, masih yang tadi ya kak? Kapasitas dia siapa meminta saya mengetes narkoba? Bukan berarti saya takut. Ngapain saya takut? Saya pernah melaporkan orang menuduh saya narkoba. Oke guys, itu adalah cuplikan video terkait dengan komentar dari Tengku Zanzabela. Dalam cuplikan video ini, sedikit yang buat saya risih adalah pernyataannya dia yang mau bersilat lidah, yang mau memutarbalikkan fakta. Kalau tidak salah, coba pemirsa cari video tentang siapa itu Zanzabela yang menyuruh Mbak Pratiwi Novianti untuk tes rambut. Hingga pada akhirnya Mbak Pratiwi Novianti alias Teh Novi pun mengatakan bahwa manusia yang satu ini saya tidak kenal. Sehingga tadi saya bertanya, kapasitas apa dia menyuruh Pratiwi Novianti untuk melakukan tes rambut? Itu yang saya tanyakan. Tetapi dari cuplikan-cuplikan video ini, saya jadinya paham bahwa terkadang orang-orang itu hanya garing, hanya garang di belakang layar. Di saat mereka sendiri, itu mereka berkuar-kuarnya luar biasa. Tetapi apapun itu, saya mau informasikan bahwa si Tengku Zanzabela ini dengan RD Law itu akan dilaporkan ke pihak penegak hukum oleh kuasa hukumnya Teh Novi. Tadi saya temukan satu cuplikan video menarik di mana mereka juga membahas bahwa ada tuduhan serius, ada pasal-pasal yang sudah memenuhi unsur-unsur pidana,
terkait dengan Zanzabella dan Erdelo. Jadi kedua orang ini akan dilaporkan ke pihak penegak hukum oleh kuasa hukum mereka, dan saya berharap bahwa hal-hal serupa bisa dijadikan sebagai pembelajaran untuk kita semua. Karena beberapa waktu lalu juga sempat heboh ketika Tengku Zanzabella ini menuntut agar Prativi Novianti itu harus melakukan tes rambut. Dan itu pun dilakukan oleh Prativi Novianti, dan puji Tuhan hasilnya adalah negatif. Semoga saja informasi ini bisa menambah informasi baru buat pemirsa sekalian yang mengikuti kasus dari Teh Novi dan Agus Salim ini. Dan jika ada informasi-informasi terbaru, saya pasti akan tetap mengupdate kepada pemirsa sekalian. Pokoknya siapa saja yang berkuar-kuar, siapa saja yang bersuara, siapa saja yang berstatement tentang kasus dari Teh Novi dan Agus Salim ini, pasti akan selalu saya update ke hadapan pemirsa sekalian. Begitulah kira-kira.